Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di awal tahun 2022. Hari ini tanggal 20 Januari 2022. Oh ya, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua yang kami cintai. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pengelolaan PBB dan BPHTB tahun 2021 telah kita jalani dengan baik, di mana target PBB sebesar 440 miliar dapat kita realisasikan sebesar kurang lebih 468 miliar atau 106%. Dan target BPHTB sesuai dengan amanah dari pimpinan, amanah dari masyarakat, amanah dari yang terhormat DPRD Kabupaten Tangerang, ditargetkan BPHTB tahun 2021 adalah 762 miliar dan terrealisasi sebesar kurang lebih 957 miliar atau capaiannya sebesar 125%. Pada kesempatan ini, saya ulangi, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada semua wajib pajak PBB maupun wajib pajak BPHTB. Ya, kita sudah menjalani tahun 2021 dan alhamdulillah kondisi Kabupaten Tangerang saat ini walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita terus bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan juga khususnya para PPAT yang selalu tidak lelah mensupport program kami dalam hal menciptakan slogan yang udah kita sepakati bersama, yaitu jujur bayar BPHTB. Alhamdulillah sekarang validasi BPHTB sudah kita rampungkan, kurang lebih tahun lalu ada 30.000 berkas sudah kita selesaikan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu khususnya wajib pajak PBB yang saya hormati, sesuai dengan arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Kaban, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Ibu Sekban dan lain-lain, serta atas arahan yang terhormat dari DPRD, bahwa tahun 2022 ini kita sudah melakukan penetapan masal PBB pada tanggal 3 Januari 2022. Selang seminggu sesuai arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kaban, Ibu Sekban, dan yang terhormat DPRD, tanggal 10 Januari kita sudah melakukan cetak masal. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pembayaran PBB untuk masa pajak tahun 2022 sudah dapat dilakukan. Walaupun Bapak Ibu memang belum menerima SPT PBB-nya karena masih proses cetak masal. Karena sesuai dengan kondisi yang berlaku bahwa kita sebenarnya membayar PBB itu tidak membutuhkan fisik SPT-nya. Ketika kita membayar PBB, sebenarnya yang kita butuhkan hanya sebuah NOP saja, di input 18 digit NOP, atau analoginya kurang lebih sama dengan ketika kita beli pulsa. Itu tanpa harus kita bawa handphonenya ke toko pulsa, cukup kita sebutkan nomor HP kita, beli pulsa sekian rupiah, dan kita dapat transaksi. Itu salah satu contohnya, analoginya lah. PBB juga seperti itu. Untuk bayar PBB saat ini sudah sangat banyak channelnya. Selain bisa melalui Bank BJB, baik loketnya, SMS bankingnya, internet bankingnya, dan lain-lain. Kita juga bisa bayar lewat kantor pos. Kita bisa bayar lewat Alfamart dan Indomaret seluruh Indonesia. Kita bisa bayar lewat e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia. Dan kita juga saat ini sudah bisa bayar melalui dompet digital atau e-wallet seperti OVO, GoPay, serta Link Aja. Oke, Bapak Ibu tetap ingin melihat fisiknya, ingin melihat bentuk SPT-nya, karena saat ini kita masih proses cetak massal, yang kemungkinan dari proses cetak massal kurang lebih ada 600.000 NOP lebih yang kita cetak massal. Mungkin paling cepat bulan April SPT PBB yang kami cetak ini baru sampai ke
rumah Bapak Ibu semua. Tapi terkait hal itu ada kemudahan yang sudah kami tawarkan. Kami sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi Secepot ya, yang itu sudah kita develop sejak tahun 2018, yang intinya aplikasi itu berbasis web. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengakses aplikasi Secepot melalui handphone, melalui komputer, melalui laptop, melalui iPad, melalui tab dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu register dulu, berhasil register, Bapak Ibu bisa login menggunakan user dan password yang sudah diregister sebelumnya. Ikuti petunjuk penggunaannya yang sudah kami siapkan, konten tutorial penggunaan siapa tuh di konten kami sebelumnya, silakan Bapak Ibu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya akan seperti ini adalah produk dari Secepot, atau kami namakan ini SPPT elektronik, atau juga bisa kita sebut SPPT digital. Ini kalau Bapak Ibu ingin cetak, ini seperti ini, hanya butuh media kertas HPS di rumah Bapak Ibu. Ini bisa dicetak, tapi tidak dicetak pun tidak apa-apa, bisa Bapak Ibu simpan di handphone masing-masing melalui file PDF. Apabila ingin mencetak ya akan seperti ini, dan ini resmi. Sudah ada label dari BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik, adalah salah satu unit yang berada di bawah BSSN. BSSN adalah Badan Sandi dan Siber Negara. Ini resmi, keasliannya juga terjamin. Bapak Ibu nanti bisa scan sebagaimana mestinya. Dan Bapak Ibu, masih ribet menggunakan registrasi terus login ke Secepot, masih ribet, belum mampu, ya silahkan saja Bapak Ibu bisa datang ke loket kami atau bisa datang ke UPT. Di situ ada self service, dan kami sudah siapkan aplikasi Secepot itu di tiap-tiap UPT, dan di loket kami di Bapenda 3 Raksa ada loket self service. Silakan Bapak Ibu input knob-nya, maka akan mencetak dengan sendirinya. Ini adalah bentuk lain dari SPPT PBB. Ini adalah SPPT PBB elektronik. Ini kemudahan yang kami berikan untuk Bapak Ibu semua. Dan selain itu juga untuk mengetahui tagihan, historis pembayaran dan lain-lain, Bapak Ibu bisa ngecek di aplikasi PBB Kabupaten Tangerang ya. Download di Play Store. Itu adalah berbasis Android. Mungkin Bapak Ibu ketika bayar PBB kadang kesibukan dan alasan tertentu Bapak Ibu menyuruh orang lain untuk membayarkan PBB, Bapak Ibu bisa langsung cek and recheck apakah sudah dibayarkan atau belum kewajiban itu. Itulah terhadap PBB Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada halangan kalau apabila karena keadaan tertentu, karena keperluan tertentu, karena kebutuhan tertentu akan melakukan pembayaran PBB dalam waktu dekat ini di bulan Januari, silakan. Sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Atau yang berikutnya BPHTB. Ada hal yang baru yang kami tawarkan, atau ada hal yang baru, kemudahan yang kami berikan kepada wajib pajak BPHTB, atau biasanya dikuasakan kepada PPAT, PPATS atau notaris. Untuk tahun 2022 ini, ketika melakukan validasi, Bapak Ibu cukup satu kali datang ke tempat kami. Kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu datang ke loket kami untuk mohon validasi, paling lambat 7 hari, paling cepat 1 hari atau 2 hari, Bapak Ibu datang lagi ke kantor kami untuk mengambil produk validasinya. Tapi untuk tahun 2022 ini, kami sudah menyiapkan sebuah bentuk validasi yang sifatnya digital atau validasi elektronik. Ini nanti produknya seperti ini. Ada logo untuk keasliannya logo kita Bapenda, dan juga ada logo BSRE sama dengan Secepot tadi, karena memang aplikasi ini sudah lulus uji sertifikasi dan uji kelayakan oleh BSRE. Gimana caranya? Jadi intinya nanti ketika Bapak Ibu sudah memasukkan dokumen permohonan validasi kepada loket kami, untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa memprint out sendiri melalui akun IPPAT di PPAT terkait yang Ibu kuasakan. Jadi nggak usah datang 2 kali ke kantor kami, cukup datang 1 kali saja. Yang awalnya harus datang 2 kali, harus memberikan berkas, selanjutnya datang lagi untuk mengambil berkas validasi. Ini adalah alternatif yang kami berikan. Bisa dilakukan hanya datang 1 kali, tidak harus datang 2 kali. Ini alternatif yang kami berikan, yang kami siapkan. Dan selanjutnya mungkin tutorialnya silakan disimak oleh Bapak Ibu semua. Tutorial mencetak lembar SSPD BPHTB yang sudah tervalidasi secara online. 1. Silakan login menggunakan akun Anda. 2. Setelah muncul halaman utama,
silakan Anda pilih menu SSPD, lalu pilih submenu register SSPD. 3. Silakan cari nomor SSPD BPHTB yang akan dicetak. 4. Kemudian nomor SSPD BPHTB akan muncul pada tabel. 5. Silakan klik nomor SSPD yang telah tervalidasi tersebut, lalu pilih Approve. 6. Lalu akan muncul lembar SSPD BPHTB yang sudah tervalidasi dengan tanda tangan elektronik berupa barcode yang telah terdaftar pada Balai Sertifikasi Elektronik yang merupakan unit pelaksana teknis dari BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara. 7. Lembar SSPD BPHTB ini bisa didownload dan dicetak sesuai kebutuhan Anda. 8. Pastikan Anda memiliki jaringan internet yang stabil saat mengakses halaman website ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan dengan dari tutorial tadi nggak sampai 2 menit ya. Itu sangat mudah, itu adalah tutorial yang kami siapkan di akun IPPAT. Siapa pemilik akun IPPAT? Yang sudah barang tentu mereka adalah para PPAT di Kabupaten Tangerang. Jadi Bapak Ibu para wajib BPHTB bisa menguasakan pengurusan BPHTB-nya, sekaligus ngurus AJB-nya kepada PPAT, sekaligus juga ngurus validasinya. Seperti itu, tidak sulit. Tapi seandainya Bapak Ibu tetap ingin datang 2 kali, ya monggo, tetap kita buka loket juga untuk 2 kali. Tapi kalau memang hanya ingin 1 kali, kami sudah siapkan alternatifnya. Iya, kalau memang masih bingung, nggak apa-apa, namanya sebuah hal yang baru. Kami ada beberapa petugas yang memang fokus, concern dalam hal verifikasi BPHTB. Ada beberapa orang yang diantaranya bisa berkonsultasi atau bisa menemui staf kami. Diantaranya ada Bapak Jenny atau Bapak Ojak. Insya Allah mereka dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu semua. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mengucapkan sebuah himbauan juga sesuai dengan arahan yang terhormat pimpinan ya, bahwa tahun 2022 ini kita masih kondisi pandemi. Saat ini kita Kabupaten Tangerang alhamdulillah berada pada PPKM level 1, di mana arahan atau program dari pemerintah baik unsur TNI Polri, Kejaksaan, unsur DPRD serta Ormas dan lain-lainnya, sekarang kita sedang melakukan program yang namanya vaksinasi, atau baik vaksinasi untuk anak antara 6 hingga 11 tahun, dan saat ini Tangerang sedang ada program vaksinasi booster. Vaksinasi booster bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Silakan Bapak Ibu semua apabila masuk kriteria ikut vaksin booster dapat dilakukan di kantor puskesmas terdekat. Ini dalam rangka agar gimana caranya kita agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali dengan baik dan kita dapat selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa ini suplemen kesehatan tetap kita tidak lepas, karena sekarang sedang ada isu varian baru lagi yaitu Omikron. Kita harus tetap optimis, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.